Apa yang mendorong kita tanpa kenal lelah untuk mengejar keinginan? Mendorong kita maju bahkan saat jalannya tak jelas. Mungkin pendekatan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan telah salah sejak awal. Dalam video ini kita akan jelajahi perspektif transformatif yang menyarankan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mengejar keinginan kita, tetapi menariknya secara magnetis kepada kita. Sejak zaman Yunani kuno hingga para mistik di timur, selalu ada pertanyaan yang mengganjal. Mengapa dalam alam semesta yang begitu luas dan melimpah, kita seringkali mendapati diri kita dalam pengejaran, tak kenal lelah terhadap keinginan? Mengapa ketika alam semesta menyanyikan lagu kelimpahan, kita malah tidak mendapatkan apa-apa? Dikatakan bahwa dalam keinginan hati yang terdalam, kita akan menemukan arah sejati kita. Tetapi bagaimana jika kompas kita telah salah arah? Bagaimana jika pengejaran upaya yang terus-menerus, delegasi yang sesuai membuat kita terhalang dari keinginan hati kita? Jawabannya sederhana namun kompleks. Terukir dalam jalinan keberadaan kita, ini bukanlah tentang mengejar angin, melainkan menjadi mercusuar yang melacaknya. Gunung tidak mengejar awan, mereka berdiri tegak, dan awan yang datang kepada mereka. Demikian pula ketika kita mengakar pada keaslian, keyakinan, dan harga diri. Dunia tidak hanya memperhatikan, tetapi juga datang kepada kita. Suara yang seringkali menggemakan keraguan dalam pikiran kita, mempertanyakan nilai kita, itu bukanlah musuh. Itu hanyalah pengingat bahwa kita telah terputus dari inti kita, dari ruang kemungkinan tak terbatas, dan hubungan universal. Tetapi dengan pemahaman dan introspeksi, kita dapat mengubah suara itu menjadi sebuah simfoni afirmasi, pengingat bahwa kita memang berkecukupan. Mengapa seringkali tampak bahwa keinginan kita berada di luar jangkauan kita? Mungkin karena keinginan kita yang intens menciptakan sebuah penghalang daripada sebuah jembatan. Ketika kita menyelami kompleksitas kesadaran, kita menemukan bahwa keinginan seringkali menempatkan kita pada tingkat kesadaran yang lebih rendah. Pemikiran ini bukanlah hal baru. Secara historis, para filsuf dan pemikir dari berbagai tradisi telah mengutarakan sentimen yang serupa. Filsuf Stoik seperti Seneca berpendapat bahwa keinginan yang tak terkendali dapat menyebabkan gangguan pikiran. Filosofi Timur, terutama dalam tradisi Buddha, mengajarkan bahwa keinginan dan keterikatan adalah akar dari penderitaan. Psikologi modern juga menawarkan wawasan tentang ini. Studi yang dilakukan di lembaga-lembaga seperti Stanford dan Harvard telah menunjukkan korelasi antara keadaan keinginan yang tinggi dan stres, kecemasan, dan bahkan penurunan fungsi kognitif. Berkembang pada kesadaran ini, kondisi keinginan muncul sebagai tingkat yang lebih tinggi. Di sini energinya berbeda. Ini tentang menegaskan kemauan dan tekad. Namun seberapa transformatif pun kekuatan kemauan, ia memiliki batasnya. Industri pengembangan diri masa kini seringkali menekankan pentingnya kemauan keras, tetapi bahkan kekuatan ini bisa kalah oleh dinamika keinginan yang mendalam. Renungkanlah tentang sifat cinta, yang bisa dibilang salah satu dari emosi manusia yang paling rumit. Dalam pencarian cinta, paradoksnya terlihat jelas. Semakin seseorang mengejar cinta, semakin sulit untuk didekati. Ini bukan hanya jarak fisik, tetapi juga penyimpangan energi, urgensi atau kebutuhan yang mendasari dari pengejar, dapat menjadi sangat mengganggu, mendorong mundur. Ini adalah tarian alam semesta yang saling mendorong dan saling menarik, di mana pengejaran bisa saja tanpa sadar mengakibatkan jarak. Memahami tarian ini, keseimbangan energi, dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang perilaku dan hubungan manusia. Menavigasi ranah hubungan, kesuksesan, dan kekayaan seringkali terasa seperti tarian yang sulit untuk dipahami. Ketika kita menginginkan sesuatu dengan begitu mendalam, seringkali kita merasa seolah-olah hal itu semakin menjauh. Bayangkan ini, medan energi kita berdenyut dengan nyanyian keras. Aku ingin kamu, aku butuh kamu, menciptakan lingkungan yang penuh urgensi. Dan tanpa sadar menolak apa yang kita inginkan. Rasa keinginan ini datang dengan pesan saya. Kekurangan ini sekarang pemahaman. Ini berasal dari keyakinan bahwa saat ini kita tidak cukup. Kita tanpa sadar sedang membuat pernyataan bahwa hanya ketika kita memiliki hubungan itu, kekayaan itu, semua pencapaian itu, barulah kita benar-benar bisa bahagia. Namun seni sejati dari kepuasan terletak pada memahami dan merangkul kelimpahan yang sudah ada dalam kehidupan kita, dengan memindahkan fokus kita untuk merasa bersyukur dan berlimpah pada momen saat ini. Kita mulai beresonansi dengan apa yang kita inginkan. Ini bukanlah retorika filosofis semata. Sepanjang sejarah, kaum mistik dan filsuf telah menjelaskan prinsip ini.
Rumi, seorang penyair terkemuka dari Persia, pernah berkata, "Apa yang kamu cari, sedang mencari kamu." Ini menyoroti gagasan bahwa dengan beresonansi pada frekuensi keinginan kita, mereka menjadi terlihat, dapat dirasakan, bahkan diwujudkan. Manifestasi bukanlah tentang menarik sesuatu yang jauh ke arah kita, tetapi tentang mengungkapkan apa yang sudah ada namun tersembunyi. Segalanya pada intinya ada di sini sekarang. Perjalanan bukanlah tentang mengambil kendali, tetapi tentang penyelarasan. Mari kita menggeser perspektif kita sedikit dan mempertimbangkan sebuah prinsip yang terkenal dalam ekonomi dan masyarakat, yaitu nilai. Gagasan ini sederhana namun mendalam. Kesuksesan dan kekayaan adalah cerminan dari nilai yang seseorang berikan, baik itu dalam bisnis, seni, atau domain lainnya. Nilai sejati tidak pernah tidak diakui. Pikirkanlah tokoh ikonik, mulai dari Leonardo da Vinci hingga Steve Jobs. Warisan mereka bukan hanya penemuan atau karya seni mereka, tetapi nilai besar yang mereka sumbangkan kepada masyarakat. Demikian pula para guru rohani yang dihormati, mungkin tidak mengejar kekayaan materi, tetapi nilai, ajaran mereka yang memberikan pengakuan dan penghargaan. Bagi mereka inti dari kelimpahan bukanlah mengambil kendali, tetapi pada nilai yang kita berikan. Berapa kali kita mendengar kisah-kisah pengusaha atau penemu yang pada saat memulai hanya memiliki hasrat untuk memecahkan suatu masalah, dari menemukan produk revolusioner hingga menulis novel yang terkenal di dunia. Titik fokus mereka selalu pada nilai yang dapat mereka berikan. Ini menjadi jelas ketika seseorang memahami bahwa pengembalian, kekayaan, dan pengakuan sebanding dengan nilai yang seseorang berikan. Namun dalam pencarian kita akan kelimpahan, kita seringkali meletakkan kereta di depan kuda. Kita menekankan hasil, baik itu kekayaan, pengakuan, atau hubungan daripada inti dari pencarian kita. Mari kita ilustrasikan konsep ini melalui sebuah analogi. Bayangkanlah pikiran kita sebagai entitas yang dapat dirasakan, meskipun tidak terlihat oleh mata telanjang. Ketika pikiran kita memancarkan keinginan yang kuat untuk sesuatu, itu seperti sebuah hambatan dalam medan energi kita. Bayangkan berinteraksi dengan seseorang, mencari kasih sayang atau perhatian mereka. Namun setiap kali mereka memikirkan Anda, mereka merasakan hambatan yang tidak terlihat. Ini berasal dari keinginan kuat Anda. Ini adalah sinyal bawah sadar yang berteriak, "Saya tidak puas saat ini, tetapi jika saya memiliki Anda atau keinginan objektif itu, maka saya akan lengkap." Inilah inti dari eksternalisasi kekuatan kita. Kita menjadikan kebahagiaan kita bergantung pada pencapaian. Kita percaya bahwa mencapai status hubungan tertentu, mendapatkan pekerjaan tertentu, atau mencapai pendapatan tertentu akan menjadi tiket menuju kebahagiaan abadi. Tetapi begitu kita mencapai hal-hal ini, kegembiraannya akan memudar, dan pikiran kita mulai mencari puncak berikutnya, kemudian puncak berikutnya lagi, di mana menjadi sebuah spiral yang tidak pernah berakhir. Ini seperti mencari sebuah mata air di padang gurun, tetapi ketika sampai di mata air, kemudian berpikir untuk mencari mata air berikutnya, siklus aspirasi dan pencapaian terus berlanjut, menutupi fakta bahwa kepuasan yang sebenarnya bukan tentang menyeberangi batu loncatan, tetapi tentang menilai dan menghargai keadaan kita saat ini. Untuk benar-benar memanfaatkan sumber daya, kelimpahan yang tak terbatas ini, fokus harus dialihkan dari pencarian menjadi pemberian, dari aspirasi menjadi apresiasi. Hanya dengan demikian, seseorang dapat melampaui hambatan yang ditetapkan oleh persepsi kita sendiri, memahami bahwa kebahagiaan dan feminosan yang sebenarnya berasal dari kesadaran akan keutuhan dan kelengkapan, bukan dari tanda keberhasilan yang sementara. Salah satu paradigma penting yang sering ditemui adalah penekanan pada memiliki keinginan yang membara untuk mencapai kesuksesan ungkapan. Ini sering disebutkan dalam berbagai literatur bisnis, menekankan perlunya gairah yang kuat. Memang benar. Ketika seseorang dipacu oleh semangat seperti itu, mereka pasti terdorong untuk bertindak dengan semangat yang menyelaraskan mereka dengan keadaan keberadaannya. Efek domino dari tindakan kemudian terjadi, melalui tekad dan disiplin pencapaian dapat dicapai. Namun pendekatan ini meskipun efektif, hanya sesuai dari sudut pandang dan tingkat kesadaran tertentu. Esensi sebenarnya terletak pada transisi dari keadaan, memiliki dan melakukan. IDE ini tentang mencerminkan frekuensi getaran yang tinggi. Ini adalah apa yang dianut oleh para pemimpin spiritual, apa yang dirasakan seniman ketika mereka berkarya, dan apa yang dimanfaatkan oleh setiap individu ketika mereka berada dalam elemen. Mereka tenggelam dalam tindakan tanpa pikiran sadar. Namun struktur masyarakat kita seringkali
menempatkan kita dalam pencarian untuk memiliki, memikirkan bagaimana saya bisa mengumpulkan kekayaan ini. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu secara naluriah menyoroti ketiadaan entitas. Entitas ini dalam keberadaan kita saat ini menyebabkan energi resistensi dan kekurangan yang melekat. Kita terus-menerus dalam pengejaran, memperpanjang siklus ketidakcukupan. Namun bagaimana jika seluruh pengejaran tersebut hanyalah manifestasi eksternal dari keadaan internal kita? Mungkin keinginan akan hubungan romantis, mencerminkan kurangnya cinta diri, dan hubungan dengan diri sendiri mungkin juga perburuan atas kekayaan melambangkan perasaan tidak layak yang kita miliki. Pencarian eksternal ini bisa jadi adalah pantulan dari kebutuhan internal kita akan validasi, cinta dan kepuasan. Jika kita menggali lebih dalam, memperbaiki lanskap internal kita, dan benar-benar percaya bahwa kita sudah berkecukupan, maka hal luar akan berubah dengan sendirinya. Dalam perjalanan transformasional ini, pemahaman menjadi krusial. Ini tentang menyadari bahwa kita memproyeksikan narasi internal kita ke kanvas dunia. Jika narasi kita berkaitan dengan kekurangan dan ketidaksetujuan, maka dunia hanya mencerminkan narasi tersebut. Jika kita mengubah narasi kita untuk merangkul nilai dan kelengkapan yang melekat pada diri kita, maka realitas eksternal kita juga akan berubah. Kenyataannya adalah, realitas kita adalah cerminan dari keadaan internal kita. Setiap orang yang kita temui, setiap situasi yang kita alami, mencerminkan beberapa aspek dari kita, bahkan bagian yang kita tolak dengan keras. Bagaimana jika kuncinya bukanlah mengejar, tetapi introspeksi, membina dan menyelaraskan? Ketika kita menghentikan pengejaran dan mulai fokus pada dunia, apa yang sebelumnya kita kejar mungkin akan berbalik dan menemukan kita. Terkadang kita mendapati diri kita terjebak dalam situasi yang tidak memberikan manfaat tertinggi bagi kita. Mungkin Anda menerima perlakuan tidak baik dari seseorang secara konsisten, meskipun mudah untuk menyalahkan dan mengatakan bahwa mereka memperlakukan Anda dengan cara ini, tetapi penting untuk melakukan introspeksi. Mengapa saya membiarkan ini terjadi? Kadang-kadang situasi dan hubungan muncul dalam kehidupan kita sebagai ujian. Batas kita jika seorang merendahkan Anda, mungkin itu adalah cara alam semesta mendorong Anda untuk berdiri tegak, menetapkan batas yang lebih kuat, atau bahkan berjalan pergi. Pengejaran baik itu untuk cinta, kesuksesan atau validasi, seringkali berasal dari keyakinan internal tentang ketidakcukupan. Seperti kita terjebak dalam lingkaran pikiran saya, tidak cukup. Keyakinan ini sayangnya mencemari realitas eksternal kita, dan dunia yang kita alami hanyalah cerminan dari dialog internal ini. Alih-alih terjebak dalam jaringan keputusasaan ini, bagaimana jika kita mengubah fokus kita, misalnya daripada terobsesi dengan jumlah subscriber dalam channel, saya fokus pada nilai yang ditawarkan. Akan sangat mengganggu jika saya terus-menerus meminta Anda untuk suka, subscribe dan share. Dalam setiap kalimat, Anda akan merasakan keputusasaan saya, energi keinginan saya yang begitu kuat untuk Anda terlibat dengan konten saya. Apakah yang akan tertarik pada hal itu? Mungkin tidak. Ini menggambarkan bagaimana energi keputusasaan akan menolak daripada menarik. Dalam kehidupan hal ini sama. Ketika kita menunjukkan energi kekurangan, keinginan atau tidak lengkap tanpa sesuatu atau seseorang, itu terasa. Ingatlah, meskipun pikiran kita tidak berwujud, pikiran kita membawa energi. Lebih baik beralih dari ruang kekurangan ke apresiasi dan kelimpahan, daripada memusatkan perhatian pada apa yang hilang. Fokuslah pada apa yang ada. Cinta yang Anda miliki untuk diri sendiri, ikatan yang Anda bagi dengan orang yang Anda cintai, kebahagiaan kecil dan kenyamanan dalam hidup Anda, seperti rumah yang aman, atau bahkan kenyataan bahwa Anda memiliki akses internet, rasa syukur memiliki frekuensi, getaran yang sangat berbeda dari keinginan. Ketika Anda bersyukur, Anda berada dalam keselarasan dengan kelimpahan, sedangkan ketika Anda dalam keadaan kekurangan, Anda beresonansi dengan kekurangan. Dengan membudayakan rasa syukur, Anda menyelaraskan diri dengan inti dari apa yang Anda inginkan, membuatnya lebih mudah bagi keinginan-keinginan itu untuk mengalir ke dalam hidup Anda. Keputusasaan, pengejaran yang terus-menerus, hanya mendorong keinginan kita semakin menjauh. Ini berlaku tidak hanya untuk hubungan romantis, tetapi juga untuk kesuksesan, uang, atau bentuk validasi lainnya yang kita cari pada eksternal. Uang dan kesuksesan, meskipun bukan makhluk yang sadar, tetap merespons frekuensi energi kita. Jika Anda memancarkan energi, saya sangat membutuhkan Anda.
Bahkan uang tampaknya akan menghindari genggaman Anda, bukan karena uang memutuskan untuk tidak bersama Anda, itu karena ketidakcocokan getaran antara keadaan keinginan Anda saat ini dan keadaan memiliki, berpindah dari pola pikir. Ingin menjadi ada adalah sesuatu yang transformatif, daripada berusaha untuk memperoleh atau mencapai sesuatu. Bagaimana jika Anda mewujudkan inti dari apa yang Anda inginkan? Ini tentang memahami bahwa Anda sudah lengkap, bahwa kebahagiaan dan pemenuhan terletak di dalam diri, dengan membina hubungan dengan diri kita sendiri, dengan memancarkan keadaan vibrasional yang tinggi, dan dengan kesadaran kita secara alami menarik, apa yang selaras dengan energi kita. Energi keputusasaan jauh berbeda dari energi kepuasan dan keyakinan. Jadi ketika tentang manifestasi, bukanlah tentang mengejar keinginan Anda, tetapi tentang menyelaraskan keinginan Anda, berada dalam frekuensi yang tepat, dan membiarkan mereka mengalir dengan mudah ke dalam hidup. Anda ingatlah, ini bukan tentang keinginan, ini tentang menjadi dirimu yang sejati. Terimalah dirimu dengan tulus, temukan tujuanmu, dan segala sesuatu akan mengikuti. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Pilotan.